المرسلين على آله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan li musannif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini masih kita mudzakarahkan masalah yang kaitan tentang kewanitaan, darah-darah yang keluar dari wanita. Tapi malam ini yang kita akan bahas adalah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas. Berapa minggu yang lalu sudah kita bahas apa itu darah nifas, apa itu darah haid, kemudian apa itu darah istihadhah sudah kita bahas. Sekarang larangan-larangan apa saja yang tidak boleh, yang haram dilakukan oleh perempuan yang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi, dan diharamkan untuk wanita yang haid itu ya darah yang keluar dari perempuan yang umurnya sudah sampai 9 tahun dan keluar dalam keadaan normal, sehat, itu haid. Sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Wa yahrumu, dan diharamkan adal haidi, atas perempuan yang haid, thamaniyatu asya'a, ada 8 perkara. Jadi kalau ada istri kita ini haid, maka jangan sampai dia melakukan 8 perkara ini, karena hukumnya haram. Jika dilakukan dengan sengaja atau sampai menghalalkannya, maka dia bisa terkeluar dari Islam. Kalau dirinya haid lalu masih doan melakukan perkara tersebut, dosa besar. Karena misal dengan haidnya diganggu puasa, diganggu baca Quran, diganggu balik masjid, lagu pengkoh mainin doan gawe, dosa besar nih. Tapi kalau sampai dia menghalalkan, lamun bagiku halal hukumna walaupun ku haid, ku sembahyang ataupun puasa. Kok dia sampai mengadakan seperti itu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, walaupun dia enggak melakukan. Kalau tadi itu melakukan, dia haid tapi dia sholat, itu dosa besar. Dia tidak melakukan tapi dia katakan bagiku haid itu boleh sembahyang. Nah, perkataan seperti itu mengatakan orang haid boleh sembahyang, maka dia telah terkeluar dari syariat, namanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, perlu kita ingatkan kepada istri dan anak perempuan kita dan orang tua kita yang perempuan. Ahaduha, yang pertama as-salatu, mengerjakan sholat. Jadi perempuan ini total enggak boleh mengerjakan sholat. Fardon au naflan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Maka perempuan jika sudah diketahui dirinya itu haid, maka total dia tidak boleh mengerjakan sholat. Mau sholat itu fardu ataupun sholat sunnah. Kalau yang fardu kan yang 5 waktu itu. Kalau sunnah ya sholat sunnah yang duha, rawatib dan sebagainya. Wa kadza, dan begitu juga diharamkan sajadatut tilawati, mengerjakan sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud yang kita kerjakan ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sujud. Mungkin ada perempuan dengar sudes, misalnya Syekh Sudes style di masjid gitu,
pas sampai ke ayat apa namanya, perintah untuk sujud, wasjud waqtarib, misal dalam surat Al-Alaq, kok dia mengerjakan sujud di situ, maka dia berdosa, haram hukumnya. Wasyukri, dan sujud syukur. Dan sujud syukur juga dia tidak boleh. Dia tidak boleh sholat sunnah ataupun yang fardu, dan juga sujud tilawah ataupun sujud syukur. Misal dibudoi nikmat langsung syukur sujud, itu pun tidak boleh bagi perempuan yang haid. Dalilnya dalam hadis, di sini disebutkan dalam syarahnya, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna na'mur bi qada'is shaum wa la na'mur bi qada'is shalah. Kata Siti Aisyah, istri Nabi radhiyallahu taala anha, kunna, adanya kita, na'mur, diperintahkan, bi qada'is shaum, untuk mengqada puasa, wa la na'mur bi qada'is shalah, dan kita tidak diperintah mengqada salat. Jadi perempuan kalau dia haid terus dia enggak sholat, nanti kalau suci tidak perlu mengkodok sholatnya. Kenapa? Karena sholat ini memang namanya perempuan itu normal kan, setiap bulan itu datang haidnya. Paling banyaknya 12 hari, umumnya 6-7 hari. Maka kalau sampai diperintahkan kodok, lelah lalu setiap bulan ngodok, maka karena seringnya sholat ini, maka tidak diperintahkan untuk mengkodok ketika perempuan itu dalam keadaan haid. Haid dia mungkin bulan pertama seminggu, nanti suci, tidak perlu dikodok sudah, tidak perlu dikodok. Kemudian kami diperintah untuk mengkodok puasa, tapi kalau puasa wajib dikodok, puasa Ramadan. Misal perempuan ini haid di bulan Ramadan, awal Ramadan 7 hari, seminggu awal Ramadan, maka nanti selesai Ramadan wajib dikodok. Tapi kalau sholat enggak, tapi puasa dikodok. Kenapa? Kata para ulama, di antara sebabnya karena namanya puasa Ramadan ini kan dikerjakan setahun sekali. Karena lamanya bertemu dengan Ramadan itu dikerjakannya setahun sekali, maka tatkala seorang itu, wanita itu ketinggalan Ramadan, puasa Ramadan karena terhalang haid, maka nanti selesai Ramadan kalau tidak haid dikodok. Berapa hari dia tidak sholat di situ, dia tidak puasa di Ramadan itu, maka sebegitu dia kodok. Jangan sampai kelewatan, ketemu Ramadan lagi nanti kena hukum. Maka istri kita ini kita ingatkan sekarang, harap dek kodokan puasa Ramadan mengkodok, ingatan. Betul, mungkin dia ada terus dia lupa. Nanti kalau sampai ketemu Ramadan lagi dihukum dia oleh syariat, wajib mengkodok dan wajib bayar denda, karena dia lalai istirahat. Sudah dikasih masa berapa bulan? 11 bulan untuk mengkodoknya, kok dilalaikan. Nanti dia wajib kodok dan nanti kena hukuman, dia bayar denda. Maka diingatkan, dan sampai istri kita itu ketinggalan kodok Ramadan sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama, tidak boleh mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Watsani, dan yang kedua, as-shaumu, puasa, fardhon au naflan, baik itu puasa Ramadan atau puasa fardu atau puasa sunnah. Jadi puasa fardu atau puasa sunnah, Senin Kamis, ketika perempuan itu dalam keadaan haid, maka tidak diperbolehkan, haram melakukan puasa. Jika dia puasa misalnya malam dia sahur, kok siang hari dia haid, langsung batal puasanya, tidak boleh dilanjutkan. Atau mungkin dia udah haid dari beberapa hari, terus kok dia puasa di masa waktu haid itu juga nggak boleh. Paham ya? Di hari itu dia tahu dirinya haid walaupun sudah sahur, maka tidak boleh dia puasa.
baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Tetapi kalau puasa fardu itu wajib diqadha seperti tadi, kunna na'muru biqadha'is shaum la wala na'muru biqadha'is shalah. Kata Siti Aisyah, kami diperintah Nabi itu mengqadha puasa Ramadan dan tidak diperintah mengqadha salat. Kalau salat sunnah, kalau puasa sunnah gimana? Nah, puasa sunnah nggak perlu diqadha. Yang wajib diqadha itu puasa wajib ketika haid. Kalau puasa Senin Kemis atau puasa Muharram dan sebagainya pada haid di saat itu sudah nggak usah diqadha. Yang wajib diqadha itu puasa Ramadan. Watsalitsu, dan yang ketiga yang diharamkan oleh wanita yang haid, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran enggak boleh bagi wanita yang haid, haram. Enggak boleh membaca Al-Quran. Kalau junub diperbolehkan baca Al-Quran kalau junub. Tapi kalau haid enggak boleh. Wasalisu, dan yang ketiga yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dikecualikan nanti bagi perempuan-perempuan yang memang dia hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ini boleh dia mengambil pendapatnya Imam Malik. Imam Malik membolehkan bagi wanita yang hafiz Al-Quran untuk menakrol bacaan Al-Qurannya. Yang hukum aslinya namanya perempuan yang haid itu haram baca Al-Quran. Tapi karena dia ini punya tanggungan menjaga hafalan Al-Quran, karena Al-Quran ini kalau sampai nggak dibaca beberapa hari itu langsung hilang. Asadu tafsilan minal ibil min ukuliha. Al-Quran itu paling cepat hilangnya dari ingatan kita melebihi cepatnya lepas onta dari ikatannya. Untuk melepas dengan ikatan langsung apalagi telang. Al-Quran begitu sangat cepat hilangnya daripada onta yang lepas dari ikatannya. Maka orang hafiz itu mesti setiap saat nakror baca Al-Qurannya, baca Al-Quran, kalau enggak hilang. Nah, karena perempuan ini dia haid kadang sampai 15 hari haidnya, kadang sampai seminggu, itu kan berapa hari nggak boleh baca Al-Quran, bisa-bisa hilang hafalannya nanti. Namanya ngapal Al-Quran ini hukumnya sunnah, ngapal ini sunnah. Lagu terjaga hafalan sawah apa nih wajib hukum. Ngapal Al-Quran ini 30 juz ini sunnah. Lagu lama tuh hafal, terjaga ada yang lepas nih ingatan tuh wajib. Nah, wajib hukumnya. Kalau kaidah itu seperti itu. Maka merujuk pendapatnya Imam Malik, maka diperbolehkan bagi wanita yang haid, yang hufaz Al-Quran, hafiz Al-Quran, hafizah, untuk membaca Al-Quran, tapi niatnya bukan baca Al-Quran, niatnya untuk zikir. Niatnya zikir. Kalau niatnya baca Al-Quran tetap haram, nggak boleh. Tapi niatnya zikir. Nama zikirnya kan kalau junub boleh kita baca tasbih, kita takbir, tahlil boleh. Yang nggak boleh baca Al-Quran. Selawat juga boleh. Ketika kita dalam haid, junub, salawat boleh, tapi baca Al-Quran nggak boleh. Maka bagi wanita yang haid dan dia hafiz Al-Quran, ya boleh. Untuk sementara ada ulama yang berpendapat boleh membaca Al-Quran untuk menjaga hafalan supaya tidak hilang, karena wajib menjaga hafalan itu. Sehingga ada kelonggaran mengambil mazhab Maliki. Seperti yang tadi yang katakan, menghafal Al-Quran itu sunnah. Lagu lam tu hafal ya tahbir pun tak mau. Sejuz ke, 2 juz ke, apalagi 30 juz wajib terjaga. Nanti di akhirat itu ada sekelompok kaum itu yang akan dibangkitkan tulangnya tanpa ada, wajahnya itu dibangkitkan tanpa ada dagingnya, tulangnya tok. Siapa mereka? Disebutkan orang yang baca Al-Quran kemudian mereka melupakannya. Terus jadi takut, terus dia jadi anak-anak habis Al-Quran. Nah, jangan. Kalau
Walaupun ulama sebagian mengatakan melupakan itu maksudnya memang tidak pernah dibacanya lagi, memang dia halalkan apa yang diharamkan atau dia tidak berpegang dengan hukum-hukumnya, itu sebagian ulama mengatakan, bukan melupakannya itu. Yang penting pokoknya setiap hari kita baca. Setiap hari itu kita baca, minimal kalau orang hafiz Al-Quran, nisab bacanya itu setiap hari 5 juz, paling minim 3 juz setiap hari. Mau dibaca dengan ngapal atau baca dengan melihat. Tapi kalau kita yang awam ini, satu hari 1 juz. Berapa? Ada yang istiqomah satu hari 1 juz? Atau setahun gak pernah buka Al-Quran? Itu orang awam. Tapi kalau orang hafiz Al-Quran minimal sehari itu 5 juz, paling sedikitnya 3 juz. Tidak boleh kurang dari 3 juz. Bagi kita, usahakan setiap hari 1 juz. Berarti setiap bulan hatam. Agak berbeda. Kadang setahunnya pun ditahatam. Kadang sentuh Al-Quran pun setahunnya dituang. Padahal Al-Quran ini apa? Hujjatun lana wala alaina, dan akan menjadi pensyafaat kita dan akan penuntut kita. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran di depannya, dia sering baca, dia jadikan panduan hidupnya, maka Al-Quran akan menyeret dia masuk ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, tapi siapa yang belakanginya dekno sentoh, dekno baca sampai lelumutan oleh Al-Quran, debutok isinya sentuh. Nanti dia dituntut karena dia punya hak Al-Quran itu untuk dihatamkan minimal setahun dua kali. Itu aja. Amin. Setahun 2 kali. Sebenarnya ini agama itu memberikan kemudahan sebenarnya. Anda betul-betul jaga apa perintah Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk hidayah. Jangan selesai masalah itu kalau terjaga nisab Al-Quran. Baca istiqomah setiap hari itu sejuz, insyaallah hatam. Minimal janganlah sejuz kelamaan, minimal ya dalam masa 6 bulan itu hatam. Berarti sejuz itu apa dia? Selembar atau 2 lembar lah sejuz. Pira waktu jangan buat itu. Dan sampai 2 lembar lah sejuz. Sampai sejam 2 lembar. Hah? 2 lembar. Pira paling balik? 2 lembar ya, paling 15 menit lah. Itu besok akan menjadi syafaat kita, akan memudahkan urusan kita. Maka kita usahakan. Nah, bagi perempuan yang haid, haram hukumnya baca Al-Quran. Untuk kita ini, istri kita ini haram hukumnya. Jangan dikasih baca Al-Quran kalau haid. Tapi kalau anak kita hafiz, mungkin boleh pakai mazhab Maliki gitu, untuk menjaga kewajiban menghafal Al-Quran itu. Tetap dia baca, jangan menyentuh. Jangan nyentuh, tetap dia baca aja, jangan disentuh. Dengan niatkan zikir, itu kemudahan. Karena seperti tadi, menjaga hafalan itu wajib hukumnya. Kemudian tidak boleh juga, misal ketika kita mau makan, kita baca bismillah. Nah begitu juga enggak boleh hukumnya. Maka tetap kita niatkan zikir. Kita mau makan itu kok kita mau makan, niat kita membaca Al-Quran bismillah, kan ayat Al-Quran bismillah kan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kok kita niat baca Al-Quran ketika kita mau makan itu, niat baca ayat itu haram. Paham ya? Atau mungkin kita baca doa apa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita baca doa itu tapi kita niatkan baca Al-Quran. Kan ada ayat ini kan Al-Quran ini, Rabbana zalamna ini doanya Nabi siapa? Nabi Adam. Kalau kita baca doa itu niat kok kita baca Al-Quran, kok kita dalam keadaan haid, misal perempuan berdosa dia. Maka apapun ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi zikir, ketika kita baca dalam keadaan haid, niatkan zikir, jangan niatkan baca Al-Quran. Walaupun hanya sepenggal, kok kita niatkan baca Al-Quran, oleh istri kita, anak kita berdosa. Paham maksudnya ini ya? Ya? Ada kan zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran itu, atau doa-doa itu. Nah, kalau kita mau baca ya baca, niatkan zikir.
Arak batur ta ada Yahya, poh tu ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Poh tu si Yahya batur tu no. Niatnya ngempoh no baca Al-Quran, dan itu dalam keadaan haid, misalnya perempuan itu berdosa karena niatnya baca Al-Quran. Jadi seperti itu, jangan baca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Kalau selain Al-Quran boleh, mau tasbih subhanallah, mau salawat, mau takbir, mau tahlil, mau baca apa saja selain baca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau niatnya baca Al-Quran walaupun sepenggal, misal ada orang namanya Ibrahim Tok, misal Ibrahim, kok diniatkan menyebut Ibrahim ini membaca ayat Al-Quran, kan banyak ayat Al-Quran menyebutkan Ibrahimnya, nah, itu haram hukumnya. Paham ya? Tidak boleh, karena niatnya baca Al-Quran walaupun sedikit, nah, maka niatlah zikir itu. Warabi'u, dan yang keempat, mashul mushafi, menyentuh mushaf, membaca. Tidak boleh perempuan haid menyentuh mushaf Al-Quran, itu juga enggak boleh. Wa huwa ismun al-maktub min kalamillah bainal daftaini, yaitu ismul maktub min kalamillah bainal daftaini, yaitu ya Al-Quran yang di antara dua bungkul itu, kiri kanan itu Al-Quran. Enggak boleh kita sentuh itu kalau dalam keadaan haid. Teruntuk wanita haid itu enggak boleh disentuh. Seumpama dia mau baca, niatkan zikir, nanti kalau dia mau balik itu suruh orang yang suci, atau dia pakai tiup, tentang caranya gitu. Jangan sampai disentuh. Ini ada Al-Quran di sini, kalau dipegang ini bagi perempuan haid juga enggak boleh, karena masih berhubungan dengan bertempat di Al-Quran, jadi enggak boleh. Maka kalau dia mau deres anak kita misal haid, kita lah bapaknya yang balikkan gitu, balikkan. Kalau istri kita mungkin, kalau istri kita hafizah mungkin dia mengulang Al-Qurannya, kita yang balikkan. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang suci. Wa hamluhu illa idza khafat alaihi, kemudian juga menyentuh dan juga membawa Al-Quran itu tidak boleh hukumnya. Membaca tidak boleh bagi perempuan haid ini, menyentuh enggak boleh, membawanya enggak boleh. Illa idza khafat alaih, kecuali kalau memang dikhawatirkan ada nanti hal-hal yang dapat merusak Al-Quran, kehormatan Al-Quran, maka boleh. Ini perempuan ini haid. Nah, ketika dia di jalan ternyata ada Al-Quran, lembaran Al-Quran terbang di bawah angin, maka ini wajib hukumnya dia ambil, karena menjaga kehormatan Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Kenapa? Karena memang darurat. Disebutkan wahamlu, dan tidak boleh membawa Al-Quran illa kecuali idza khafat alaik, dikhawatirkan Al-Quran itu nanti akan rusak kehormatannya, akan terbengkalai, akan terbakar atau akan kena air dan sebagainya, maka diperbolehkan dia untuk menyelamatkannya. Terus ditaruh, habis itu sudah, jangan dipegang terus. Paham ya? Jadi kalau darurat memang, atau mungkin perempuan lagi duduk-duduk di rumahnya haid misalnya, tiba-tiba Al-Quran di tempat yang di atas jatuh, kerumbusan jatuh, diambil, jangan dibiarkan deh aku dalam keadaan haid. Jangan. Nah, karenanya darurat menjaga kehormatan Al-Quran, tetap diangkat, habis itu lepas sudah gitu. Jangan dibiarkan, karena adab itu lebih penting. Bahkan dalam keadaan sholat pun, sholat sunnah ini, kita sholat sunnah misal ba'diyah maghrib atau qobliyah maghrib, tiba-tiba Al-Quran jatuh, itu diperintahkan kita oleh syariat batalkan sholat kita, naikkan Al-Quran. Al-adab muqaddamun alal amr. Dalam kaidah usul fikih itu adab itu lebih diutamakan daripada perintah. Memang Allah perintahkan kita sholat, tapi kalamullah jatuh, lebih kita selamatkan itu. Paham ya? Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar pernah sholat, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Waktu itu Rasulullah sakit di kamarnya, sehingga tidak bisa sholat, sudah tidak bisa jadi imam.
Hanya Siti Aisyah diperintah sama Rasulullah, istriku Aisyah panggil Bilal. Maka Siti Aisyah panggil Bilal, maka Bilal disepek oleh Rasulullah, Bilal, aku enggak kuat, kamu suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Maka sekali itulah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam yang makmumnya seorang nabi. Bukan nabi saja, tapi utusan Allah, Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Maka ketika Abu Bakar ini memang perintah Rasulullah, maka Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba Rasulullah digotong oleh, kalau nggak salah Sayyidina Ali sama siapa lagi satu, untuk duduk di saf di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Takbir, baca Fatihah, selesai baca Fatihah, Abu Bakarnya tahu ada Rasulullah di belakang, maka beliau mundur. Beliau mundur mengisyaratkan Rasulullah maju ke depan jadi imam. Ya Rasulullah maju ke depan jadi imam sambil duduk. Salam-salam ditanya, Umar, Abu Bakar, tadi kan saya perintahkan engkau untuk jadi imam, kenapa kamu mundur, katanya. Maka Abu Bakar katakan, tidak layak oleh seorang Abu Bakar ini untuk jadi imam sementara di belakangnya adalah utusan Allah, para nabi. Tidak layak Rasulullah, makanya saya mau mundur. Langsung Rasulullah tersenyum. Maknanya Abu Bakar ini kedepankan adab daripada perintah. Walaupun itu perintah Rasulullah, tapi adab itu lebih penting. Saya ini nggak layak kok menjadi imamnya para nabi. Nabi-nabi terdahulu aja gak pernah berani mau jadi makmum Rasul, menjadi Rasulullah jadi makmum, apalagi saya bukan nabi, nggak berani mundur. Abu Bakar itu adabnya. Maka ditanya, nggak layak Rasulullah, aku ini kok jadi imam sementara engkau Rasulullah, pimpinannya para nabi, kok jadi makmum. Maka beliau mundur. Maka itulah diperintahkan adab itu lebih utama daripada perintah. Kecuali ya seperti itu tadi, tidak boleh membawa Al-Quran bagi orang yang haid, kecuali nanti kalau hal-hal yang dikhawatirkan akan merusak Al-Quran, maka boleh. Wal khamisu, kemudian yang kelima, dukhulul masjid, masuk masjid. Maka lil haidi in khafat talwithahu, bagi perempuan haid jika dikhawatirkan akan mengotori masjid. Maka perempuan haid itu hukumnya haram untuk berdiam di masjid jika dikhawatirkan nanti akan mengotori masjid, maksudnya darahnya itu akan jatuh ke masjid. Itu hukumnya enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau lewat, hanya lewat saja, tidak berdiam boleh. Tapi kalau berdiam, natap al-mukthu, diam di masjid, itu perempuan enggak boleh. Tapi kalau sekedar lewat boleh. Dulu Rasulullah itu pernah, Rasulullah itikaf di masjid, maka Rasulullah perintahkan istrinya untuk mengambilkan beliau kalau enggak sapu tangan, handuk gitu. Maka Siti Aisyah masuk ke masjid. Ketika mau masuk ke masjid itu Rasulullah katakan, Siti Aisyah katakan, ya Rasulullah, engkau katakan perempuan yang haid itu enggak boleh masuk masjid. Aku dalam keadaan haid, masa aku mau masuk antarkan tuan sarung tangan atau sapu tangan atau handuk ini? Maka Nabi sabdakan, kalau sekadar lewat boleh saja, lewat sebentar gitu. Yang enggak boleh itu al-mukthu, sandot, itikaf, ya haid lagu itikaf dot di masjid. Nah, ini hukumnya enggak boleh, hukumnya haram. Walaupun di sini disebutkan jika dikhawatirkan akan mengotori. Kalau dulu kan zaman Nabi itu enggak ada pembalut. Kalau sekarang kan pembalutnya banyak yang bisa berkuat sampai berjam-jam gitu. Walaupun pakai pembalut, tetap juga bagi perempuan haid tidak boleh berdiam di masjid. Paham ya? Tapi kalau sekedar lewat mungkin untuk ngambil keperluan, ya tidak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu berdiam di masjid. Maka kalau ada perempuan umroh kemudian dia haid, tidak bisa dia kerjakan rukun umroh, sudah tawaf nggak bisa, sa'i nggak bisa. Kenapa? Perempuan haid itu tidak boleh masuk
masjid, sementara tak isa waktu kali semua di dalam masjid Nabawi itu total sudah tidak bisa. Kalau sampai 15 hari dia head, terus umrohnya cuma 12 hari, ngerap doang oleh hotel. Nggak bisa. Makanya perempuan yang hendak haji dan umroh itu diperbolehkan pakai obat-obat yang menahan head, boleh hukumnya. Kalau mau berangkat umroh misalnya, supaya nggak rugi nanti. Kan ada obat-obat suntik-suntikan itu supaya di saat sebulan itu dia tidak keluar head, supaya bisa tetap tetap bisa mengerjakan ibadah-ibadah umrohnya ketika umroh ataupun hajinya gitu. Tapi yang selain itu tidak boleh perempuan untuk suntik seperti itu, tidak boleh. Karena itu adalah penyakit ini, karena darurat supaya dia dapat mengerjakan ibadah haji dan umrohnya. Karena lumayan kan haji umroh itu biayanya paling sedikit sekarang umroh itu 30 juta sampai itu head. Sedih mau begawian selama kan rugi gitu. Makanya syariat memudahkan, boleh bagi perempuan yang berangkat haji ataupun umroh itu untuk pakai obat-obatan untuk menahan sementara keluar headnya semasa dia mengerjakan ibadah umroh. Itu diperbolehkan, sudah disepakati oleh sebagian para ulama. Karena dikhawatirkan nanti kalau head di sana kan tidak bisa mengerjakan ibadah umroh, jadi ya tidak boleh untuk tinggal berlama-lama di masjid, kecuali kalau lewat sesaat ya tidak apa-apa. Kemudian wasadisu tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali. Jelas nggak boleh sudah. Bukan tawafnya saja, tawaf itu kan dikerjakan berdampingan kita dengan masjid, dengan Ka'bah itu. Dan Ka'bah itu adanya di pusat masjid, tengah masjid Masjid Haram. Bagaimana mau tawaf masuk masjid aja nggak boleh. Kecuali kalau tawafnya mungkin buat Ka'bah-Ka'bahan sendiri gitu, tawaf boleh. Tapi kalau tawaf di Masjid Nabawi itu nggak bakalan bisa sudah. Karena jangankan tawafnya masuk masjid aja itu sudah nggak boleh, apalagi sampai tawaf, nggak boleh. Naplan au pardon, tawaf fardu atau tawaf sunnah. Kalau tawaf fardu itu ya tawaf seperti tawaf pertama kali kita datang ke Mekah misalnya. Pertama kali kita datang ke Mekah itu tawaf fardu namanya. Nanti tawaf sunnah itu nanti kalau kita mau tambah umroh yang keduanya itu sunnah. Atau kita pakai baju biasa, nggak usah pakai ihram gitu. Kita mau tawaf 7 kali juga boleh, itu namanya tawaf sunnah. Nggak perlu pakai ihram, pakai baju biasa aja, pakai jubah, tawaf sudah. Karena tawaf itu ibarat kita sholat tahiyatul masjid itu, kudu harus pakai suci. Tapi kalau tawaf wajib itu ya mesti harus pakai ihram, mesti harus ambil miqat di mana itu, di Jiranah kah di mana itu. Tapi kalau tawaf sunnah nggak masuk ke dalam, udah keliling sudah 7 kali. Nanti pas mau Hajar Aswad kalau bisa ngecup, kalau enggak ya cukup isyarat. Wasabiu, kemudian yang ketujuh al-wat'u jima, berkumpul suami istri itu hukumnya haram bagi perempuan yang haid. Tidak boleh perempuan haid terus kita kumpuli, istri kita haid terus kita kumpuli, hukumnya haram. Siapa yang mengatakan kalau saya haid itu halal hukumnya saya kumpuli? Ini orang seperti ini walaupun dia tidak melakukan, hanya dia ucapkan saja kalau saya halal hukumnya mengumpuli istri saya dalam keadaan haid. Walaupun dia tidak melakukan tapi ucapkan, bisa kafir orang seperti ini karena menghalalkan yang diharamkan. Tetapi walaupun dia melakukan, misal dia kumpul istri dalam keadaan haid tapi tidak mengatakan seperti itu, tidak kufur dia, dosa besar, dia berdosa. Tapi kalau sampai dia ucapkan, itu tidak boleh, karena menghalalkan yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu tidak boleh. Secara syariat dia keluar dari Islam. Paham ya?
Seorang sahabat bertanya, ini hadis riwayat Imam Muslim, mengenai perempuannya yang haid, istrinya yang haid. Ya Rasulullah, saya punya istri ini haid, sementara saya ini nafsu saya tinggi, bagaimana ini caranya? Maka Nabi sabdakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh kamu berbuat apa saja sama istrimu, mau bersenang-senang bagaimanapun caranya boleh, tapi jangan sampai nikah. Nikah maksudnya memasukkan itu, jangan sampai. Boleh mau mencium boleh, mau apapun boleh, tapi jangan sampai diketemukan itu yang dua itu. Paham? Itu tidak boleh. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Kau boleh buat dengan apapun sama istrimu, mau ciuman, mau apa saja, tapi jangan sampai memasukkan itu, jangan. Hukumnya haram. Maka kita kalau punya istri itu juga jangan menjadi perempuan yang harus paham. Terutama suami kita ini kan kerja banyak di luar, mungkin juga lihat perempuan, terus dia naik syahwatnya. Jangan sampai nanti pulangnya ke rumah itu alasan perempuannya haid, udah bisa dihukum. Jangan. Harus cerdas perempuan itu. Boleh perempuan itu bersenang-senang dengan suaminya walaupun dalam keadaan haid, tapi batasan jangan sampai menyentuh perkara itu saja. Boleh, entah dia ciuman kah, dengan tangan istrinya juga boleh. Kalau perempuan, kalau laki-laki kok mengeluarkan sperma dengan tangannya, hukumnya haram. Tapi kalau tangan istrinya boleh, haram. Bisa dengan seperti itu kan, namanya laki-laki itu kalau udah syahwatnya naik itu susah sudah, itu harus dihilangkan itu dengan dikeluarkan itu. Kok pulang-pulang kok dia komeli aku masih haid. Ini perempuan gak cerdas namanya. Nabi arahkan bagaimana layani suamimu walaupun kamu dalam keadaan haid supaya hilang itu, tapi jangan syarat, jangan sampai dimasukkan barangnya itu. Paham ya? Kenapa dilarang? Imam Ghazali menyebutkan karena kalau perempuan itu dijima dalam keadaan haid, itu biasanya anak itu terlahir nanti dalam keadaan idiot, kurang asupan, dalam artian ada saja cacatnya. Mungkin fisiknya enggak sempurna, mungkin akalnya lemah, mungkin dia kurang apa. Itu karena namanya haid ini kan darah penyakit. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ini diabadikan dalam Al-Quran. Para sahabat bertanya mengenai haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu darah haid? Qul huwa adha. Itu adalah darah penyakit, kata Rasulullah. Diabadikan dalam Al-Quran. Maka kalau kita kumpul istri kita dalam keadaan haid, nanti biasanya kalau ditakdirkan jadi bayi atau anak, nanti ada aja kekurangannya, kan darah penyakit itu. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkan istrimu ketika dalam keadaan haid. Tinggalkan maksudnya jangan sampai dikumpuli. Beda sebelum datangnya Rasulullah dulu, itu ada di kitab-kitab terdahulu itu, kalau perempuan haid itu, orang-orang jahilah terdahulu itu mereka tinggalkan mereka punya istri, yaitu mereka taruh di tempat-tempat pembuangan. Itu jahiliyah dulu itu. Fa'tazilun nisa fil mahid, jangan kau deketi, keluarkan istrimu itu dari rumahmu dalam keadaan. Makanya perempuan dulu itu kayak binatang gitu. Kalau haid pokok ide toroh le kandang. Demalam dek dekat jangan tindo, dek dekat jangan makan, pokok marah kotor lah perempuan kalau haid itu. Nah, itu pahamnya orang-orang jahiliyah dulu, diabadikan dalam hadis, banyak hadis menyebut seperti itu. Tapi datangnya Islam di bawah Rasulullah, pahami bukan kita tinggalkan, kita buang kita asingkan di tempat luar, sehingga kita memakan dengan, bukan. Maksudnya Pak Tazil itu kamu jangan setubuhi dia. Kalau makan silahkan makan bareng-bareng. Boleh juga kamu bersenang-senang dengan dia, tapi jangan sampai terjadi pertemuan dua sunatan itu. Itu maksudnya. Paham ya? Nah itu. Jadi tidak boleh dikumpuli perempuan yang ketika dalam keadaan haid. Kemudian di sini juga nanti akan disebutkan mengenai ada denda yang diberikan syariat
bagi orang-orang yang menjima istrinya dalam keadaan haid. Oke, insyaallah itu besok kita lanjutkan. Itu bagi orang-orang yang menjima istrinya dalam keadaan haid, apa hukumannya? Ada dendanya. Tapi insyaallah ini agak panjang ini, insyaallah biar mudah dipahami ke depan insyaallah kita bahas. Oke, mungkin tanyakan dulu ini seputaran yang tadi itu. Hah? Iya. Hah? Iya, keluar darah. Jadi tengok saja nanti itu, dihitung aja udah sampai berapa, udah sampai 24 jam nggak. Tapi kalau nggak sampai biasa setiap nenek berterus-terusan ya yang modal keluar kayak begitu itu dia nanti kalau mau ndak puasa juga ndak apa-apa. Cuman nanti kalau sudah sampai dari awal haidnya itu dihitung sudah tuh sampai 15 hari gitu. Namanya kencing, keluar kencing itu kan sedikit itu. Terus keluar kencing itu aja dikeluarkan itu kan sedikit. Kalau sampai dihitung-hitung sampai ke 15 hari kok hitungannya nggak sampai 24 jam, ada itu istihad. Kalau seumpama di saat itu dia tidak puasa karena takut nanti ini kalau dia ngerjakan misalnya puasa di situ karena dia katakan bahwa ini darah istihadah, ternyata darah haid, ya tidak berdosa. Seumpama dia juga nggak puasa di saat itu karena takut haid, juga tidak berdosa. Intinya dihitung akhirnya saja. Kalau yang sedikit-sedikit kayak begitu itu sampai enggak dia 24 jam dalam hitungan 15 hari itu berarti semua darah haid. Tapi kalau nggak sampai berarti darah istihadah. Kalau memang sudah 15 hari itu sudah 24 jam sampai 24 jam. Namun dia man sampai terus ndek puasa. Pas waktu itu lagu ternyata istihadah wajib kodok. Kok sholat pun begitu. Memang nggak boleh orang haid itu kodok sholat, tapi kalau dia ini persangkaannya haid tapi dia istihadah terus dia tidak haid, dihitung-hitung ternyata belum sampai 15 hari terus dia nggak sholat, kan itu nggak boleh. Dia nggak sholat padahal dia tidak haid, tapi dia khawatir itu haid karena khawatir itu tidak berdosa karena dia tinggalkan itu, cuman wajib kodok karena yang keluar bukan haid, itu istihadah. Paham ya? Jadi intinya kalau haid itu nggak boleh dikodok sholat, puasa boleh. Tetapi kalau ragu-ragu ini antara istihadah atau haid, dihitung sudah. Kalau sampai 15 hari itu ternyata bukan haid, ternyata istihadah, terus dia sembahyang, kodok sudah sholatnya. Karena dia memang dah haid waktu itu istihadah. Paham ya? Paham deh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Bukan berarti mengkodok karena haid, karena haid bukan karena dia ini khawatir. Padahal itu istihadah bukan haid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Rasulillah
subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.